Assalamualaikum anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Semoga selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, di kesempatan ini kita kembali lagi pembelajaran fikih secara daring. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dulu pertemuan kita di kesempatan ini dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang tata cara sholat bagi musafir. Setelah sebelumnya kita mempelajari musafir atau pengertian musafir. Musafir itu apa? Ya, artinya musafir ini adalah orang yang melakukan perjalanan dengan jarak minimal adalah 81 km. Itu pengertian musafir sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan di pertemuan kita kali ini kita akan pelajari tentang tata cara sholat bagi musafir. Karena ketentuan sholat bagi musafir itu ada sedikit perbedaan dengan sholat seperti biasanya. Artinya ada keringanan bagi seorang musafir ketika akan melaksanakan sholat. Walaupun tetap sholat itu tidak boleh ditinggalkan, tetap harus dilaksanakan, tapi ada keringanan ketika melaksanakan sholatnya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat musafir. Yang pertama, dalam melaksanakan sholat di keadaan musafir itu masih tetap berlaku anjuran sholat berjamaah. Artinya ketika kita misalkan melakukan perjalanan dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan keluarga kita, itu alangkah lebih baiknya dilakukan dengan secara berjamaah. Berjamaahnya bisa dengan rombongan kita ataupun berjamaah dengan orang yang berada di lingkungan itu, orang yang berada di tempat itu. Itu boleh kita berjamaah dengan penduduk setempat yang ada di tempat itu. Terus juga ketika kita sholat dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan, boleh dilakukan dengan cara jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Nanti akan dijelaskan jamak takdim itu bagaimana, jamak takhir bagaimana, dan qasar bagaimana. Lanjut, pertama adalah tentang jamak takdim. Ketika kita mau melaksanakan sholat dengan jamak takdim, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan terkait dengan pengertian jamak takdim sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kan. Jadi jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat di waktu yang pertama. Ya, menggabungkan dua sholat di waktu yang pertama. Misalkan menggabungkan duhur dan asar di waktu yang pertama, itu waktu duhur. Menggabungkan isya dan maghrib di waktu sholat maghrib, itu jamak takdim. Nah, ketika kita mau melaksanakan sholat jamak takdim itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama adalah bukan bepergian untuk tujuan maksiat. Jadi ketika kita melaksanakan perjalanan itu tujuannya bukan untuk maksiat, bukan untuk menipu, bukan untuk mencuri, bukan untuk membunuh misalkan, bukan untuk mencari pekerjaan yang diharamkan. Pokoknya perjalanan-perjalanan yang tujuannya maksiat atau dosa, walaupun misalkan perjalanannya jauh lebih dari 81 km, itu tidak bisa dilaksanakan syarat jamak takdim. Tidak bisa dilaksanakan sholat jamak takdim seperti itu. Nah, syarat yang berikutnya adalah jarak perjalanan 16 farsah atau 81 km. Jadi tidak setiap perjalanan itu boleh melaksanakan jamak takdim ya, sholat jamak takdim. Jadi hanya perjalanan yang menempuh minimal 81 km yang diperbolehkan sholat jamak takdim. Yang ketiga adalah berniat jamak takdim pada sholat yang pertama. Jadi ketika kita misalkan menggabungkan sholat asar dengan waktu duhur, maka pas ketika kita mau sholat duhurnya, kita niat menjamak. Misalkan di dalam hati niat saya menjamak sholat
asar di waktu duhur atau dengan waktu duhur, atau niat saya menjamak sholat duhur dengan waktu asar, seperti itu di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Jadi niatnya itu di waktu takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram itu niatnya berbeda, dengan ada perbedaan atau ada tambahan ya dari niat-niat yang seperti biasa kita lakukan. Kalau niat di sholat yang biasa kita lakukan kan misalkan niat saya sholat duhur, niat saya sholat duhur kan gitu. Tapi ketika jamaah takdim niat saya sholat duhur digabungkan dengan sholat asar perdukan Allah, seperti itu. Yang berikutnya adalah tertib, yaitu mendahulukan sholat yang pertama daripada sholat yang kedua. Artinya ketika kita mau melaksanakan sholat jamaah takdim maka harus berurutan ya. Antara duhur dengan asar kan duhur dulu, berarti kita sholatnya duhur dulu, jangan asar dulu. Antara maghrib dan isya kan maghrib dulu, berarti kita sholat maghrib dulu baru isya. Itu syarat yang berikutnya. Nah setelah itu, setelah selesai melaksanakan sholat yang pertama, langsung melakukan sholat yang kedua. Jadi harus berturut-turut, harus langsung, tidak boleh terjeda oleh waktu yang lama. Setelah beres assalamualaikum sholat yang pertama, misalkan sholat duhur, langsung melaksanakan sholat asar. Nah seperti itu. Nah itu terkait dengan syarat jamaah takdim. Nah sekarang kita akan pelajari tata cara sholat jamaah takdim. Tadi makan syarat-syaratnya, sekarang tata caranya, aplikasinya gitu kan. Bagaimana ketika kita mau melaksanakan sholat jamaah takdim. Yang pertama dilakukan di waktu yang sholat yang pertama dengan sholat yang pertama terlebih dahulu, dan pada takbiratul ihramnya berniat menjamah sholat yang pertama dengan sholat yang kedua gitu. Jadi jamaah takdim itu adalah dilakukan di waktu sholat yang pertama dengan sholat yang pertama terlebih dahulu, diulang di waktu sholat yang pertama dengan sholat yang pertama terlebih dahulu, pada takbiratul ihramnya berniat menjamah sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Niat saya menjamak sholat duhur dengan waktu asar misalkan gitu ya. Jadi dilakukan di waktu niat sholat yang pertama. Misalkan kita mau menggabungkan sholat duhur dengan asar di waktu duhur, maka ketika kita takbiratul ihram di waktu duhur untuk sholat duhur, dalam hati kita niatkan niat saya menjamak sholat duhur dengan waktu asar tuh ya. Terus yang kedua adalah setelah salam dari sholat yang pertama langsung dilanjut dengan sholat yang kedua. Ini aturannya ya. Terus yang ketiga, boleh sholat jamaah takdim dilakukan dengan qasar, artinya melakukan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi ketika kita jamaah takdim boleh juga dilakukan dengan cara qasar. Qasar itu meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Jadi ketika misalkan kita melaksanakan sholat jamaah takdim antara duhur dengan asar, maka sholat duhurnya 2 rakaat, sholat asarnya juga 2 rakaat. Jadi sama-sama dipotong 2 ya. Jadi sholat duhur yang tadi 4 kita laksanakan 2 rakaat. Jadi cukup 2 rakaat aja duhurnya. Setelah beres 2 rakaat duhur, salam gitu kan, kita takbiratul ihram lagi untuk sholat asar. Sama sholat asarnya juga 2 rakaat, itu boleh. Jadi jamaah takdim dan qasar digabungin langsung boleh ya. Walaupun boleh juga misalkan kita jamaah takdim tanpa qasar, artinya sholat duhur tetap 4 rakaat, sholat asarnya juga tetap 4 rakaat, tapi tetap melaksanakan jamaah takdim gitu ya. Jadi hanya jamaah takdimnya aja tanpa qasar boleh, artinya melaksanakannya 4 rakaat normal gitu kan. Terus boleh juga jamaah takdim dan qasar digabungin, artinya kita sholat asar di waktu duhur gitu kan, dan juga pelaksanaannya 2 rakaat seperti itu. Nah berarti udah selesai ya materi kita di kesempatan ini. Sekarang Bapak akan ngasih tugas. Tugasnya adalah yang pertama sebutkan syarat-syarat jamaah takdim. Tadi udah di awal ya, udah dijelaskan, cukup simpel aja tuh, cukup yang pokoknya aja ya. Terus yang kedua juga sebutkan tata cara sholat jamaah takdim. Itu juga yang tadi poin-poin intinya aja disebutkan dan di sedikit penjelasan lah ya. Jawaban langsung dijawab sambil divideokan. Jadi bukan ditulis di kertas dipoto, tapi dijawab secara lisan
dan divideokan dan diupload ke Google Drive seperti itu. Nah, mungkin itu materi yang dapat kita pelajari di kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya pada Ananda, kepada ayah bunda yang selalu setia mendampingi. Mudah-mudahan ada pahala yang dapat kita peroleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar, dengan kita mau terlibat dalam mendidik anak didik kita, putra-putri kita, agar mereka faham dalam masalah agama, agar mereka bertambah wawasannya, keilmuannya terkait dengan ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fikih, ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah. Pada akhirnya mari kita sama-sama tutup pertemuan kita di kesempatan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.